Selamat malam Pak Budiantoro dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Michael Darmoko dari Universitas Mercubuana, Warung Buncit. Saya di sini akan menjelaskan tentang sikap profesional sarjana. Yang pertama adalah etika secara umum. Etik secara umum atau secara luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan yang buruk. Manfaat dari etika. Yang pertama adalah sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Etika yang telah melekat pada diri individu akan membuat individu tersebut mengetahui dan memahami secara penuh terhadap hal atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menjadikan individu memiliki sifat yang kritis. Etika yang sudah lama tertanam pada diri sendiri membuat dirinya lebih kritis dan dalam menghadapi sebuah kondisi dan situasi dengan solusi yang tepat. Memiliki tindakan yang sesuai dengan peraturan. Etika membuat individu memberlakukan individu lain dengan sesuai dengan kadarnya. Sikap. Sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Sikap juga mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap profesional dasar. Sikap berasal dari kata attitude. Attitude adalah kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Agar sarjana bersikap profesional, perlu dibangun profesionalisme. Profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian, atau kualitas dari seseorang yang profesional. Dengan demikian, sarjana yang bersikap profesional adalah sarjana yang bertanggung jawab dengan profesinya. Selanjutnya adalah soft skill. Soft skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial. Komunikasi atau interaksi dengan individu lain. Adapun cara meningkatkan soft skill yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki interaksi dengan sesama. Membangun interaksi dan komunikasi dapat memberikan kesempatan diri untuk memahami sikap, tingkah laku, dan perilaku individu lain. Yang kedua, kenali diri sendiri. Dengan mengenali diri sendiri terlebih dahulu secara keseluruhan, kita dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki dan memahami kemampuan tersebut. Dan yang terakhir adalah belajar untuk mengatur waktu. Dengan mengatur waktu, kita dapat belajar untuk membedakan berbagai hal, baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Sehingga aktivitas yang kita jalani akan lebih terjadwal, dengan baik, terarah, dan teratur. Berikut adalah prinsip dasar dari kehidupan. Yang pertama adalah pendidikan tentang etika sebagai prinsip atau aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pendidikan menunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai komitmen kepribadian manusia. Yang ketiga, pendidikan bertanggung jawab sebagai fondasi aktivitas dalam gerak langkah hidup dan kehidupan. Yang selanjutnya, pendidikan hormat pada aturan dan hukum masyarakat sebagai pola pikir bersosialisasi. Pendidikan hormat pada hak orang lain sebagai toleransi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan cinta kepada pekerjaan sebagai komitmen mencintai apa yang ada pada diri sendiri dan terus dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Pendidikan berusaha keras untuk menabung dan investasi sebagai fondasi untuk menghadapi masa depan. Pendidikan mau bekerja keras sebagai motivasi hidup dan kehidupan. Dan yang terakhir adalah pendidikan tepat waktu sebagai ciri suatu manusia yang bisa dipercayai oleh orang lain dengan mengedepankan tepat waktu sebagai filosofi kehidupan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.